Dia bukan hanya seseorang yang datang untuk membuatmu jatuh cinta. Dia adalah orang yang muncul ketika kamu paling lelah, saat kamu bahkan sudah berhenti berharap. Tapi justru dari kelelahanmu itu, semesta menuntunmu menemukan satu jiwa yang akan menjadi rumahmu. Bukan hanya di saat kamu kuat, tapi terutama ketika kamu sedang rapuh. Siapa dia sebenarnya? Dan mengapa dia bisa menjadi cinta sekaligus partner hidupmu? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema siapa yang akan menjadi cinta sekaligus partner hidupmu? Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Sosok yang akan menjadi cinta sekaligus partner hidupmu bukanlah seseorang yang datang dengan segala kemudahan tanpa beban atau tanpa tantangan yang berarti. Ia bukanlah orang yang muncul dalam hidupmu dengan segala keindahan yang langsung sempurna, karena kenyataannya cinta sejati jarang datang dalam bentuk yang tanpa cacat dan tanpa perjuangan. Kehadirannya atau bahkan perjalanan kalian berdua menuju hubungan ini akan dipenuhi oleh berbagai liku dan rintangan yang harus dilalui dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Kartu Four of Pentacles, Ten of Wands, dan Nine of Swords menunjukkan bahwa baik kamu maupun dia, atau mungkin keduanya, masih berproses dari luka dan tekanan batin yang mendalam, yang selama ini mungkin tersimpan rapat di dalam hati dan pikiran. Rasa takut kehilangan, kekhawatiran tentang ketidakpastian masa depan, serta kelelahan emosional yang terus menumpuk dari pengalaman masa lalu yang belum benar-benar selesai menyembuhkan, seringkali menjadi penghalang besar yang membuat kalian merasa terjebak dalam lingkaran yang sulit dihentikan. Ada saat-saat di mana kalian merasa kelelahan, seakan-akan energi yang tersisa di dalam diri tak mampu lagi menanggung beban dan tekanan yang terus menekan. Akan tetapi, justru dari kelelahan dan luka-luka inilah, kalian akan belajar banyak tentang diri sendiri dan orang lain, terutama tentang keberanian untuk saling jujur dan terbuka. Meskipun kenyataannya, hal itu terasa sangat menakutkan dan penuh risiko. Keberanian untuk mengungkapkan kelemahan dan kerentanan, untuk menunjukkan bahwa kalian tidak sempurna, adalah pondasi yang akan memperkuat hubungan ini di masa depan. Dengan kata lain, dari kejujuran dan keberanian itu, kalian akan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik ketakutan dan keraguan. Di sisi lain, kehadiran Page of Cups dan Three of Cups memberi sinyal bahwa orang ini awalnya mungkin hanya muncul dalam energi yang ringan dan penuh kejenakaan, seperti sebuah angin segar yang menyentuh hati tanpa terlalu banyak beban. Bisa jadi dia adalah teman yang selama ini kamu anggap remeh, orang yang tak pernah kamu pandang serius, atau seseorang yang tampaknya tidak terlalu memikirkan hubungan jangka panjang. Mungkin juga dia adalah orang yang hanya sekadar hadir untuk bersenang-senang, tanpa niat yang jelas untuk membangun sesuatu yang lebih dalam. Tapi, di balik sikap santainya itu, ada sesuatu yang lembut dan menyembuhkan, sebuah energi yang mampu menenangkan hati dan membuatmu merasa dihargai tanpa harus berpura-pura kuat atau menyembunyikan kerentanan. Ada kehangatan dan ketulusan dalam dirinya yang mampu menyentuh hatimu secara perlahan, membuatmu menyadari bahwa cinta bisa datang dari tempat yang tak terduga dan dalam bentuk yang tidak selalu megah atau besar. Dalam diri orang ini terdapat rasa lembut yang mampu menyembuhkan luka lama dan memberi harapan baru, bahkan ketika kamu merasa sedang berada di titik terendah. Selanjutnya, Eight of Cups dan Two of Wands memperlihatkan bahwa hubungan ini tidak langsung terjalin secara mulus tanpa hambatan. Ada momen-momen perpisahan, jeda, atau bahkan jalan yang harus kalian lalui sendiri-sendiri untuk mencari makna hidup dan cinta yang sesungguhnya. Mungkin kamu dan dia pernah menjalani jarak, atau bahkan berpisah untuk sementara waktu, karena kalian berdua merasa perlu waktu untuk menyendiri dan menyembuhkan luka di dalam hati masing-masing. Momen-momen tersebut, meskipun menyakitkan dan penuh ketidakpastian, sebenarnya adalah bagian dari proses pencarian jati diri dan pemahaman terhadap apa yang benar-benar kalian butuhkan dalam sebuah hubungan. Dari perjalanan itu,
Kamu akan menyadari siapa yang tetap tinggal dalam hatimu, siapa yang benar-benar membuatmu merasa hidup dan berarti, dan siapa yang pantas kamu perjuangkan, meskipun dunia terus berubah dan keadaan tidak selalu menguntungkan. Pengalaman-pengalaman ini mengajari kalian bahwa cinta sejati tidak selalu datang dengan mudah, melainkan melalui proses yang penuh pembelajaran dan pengorbanan, serta keberanian untuk tetap bertahan dan percaya bahwa akhirnya akan ada jalan yang membawa kalian menuju kebahagiaan yang hakiki. Lalu, Five of Wands dan Ten of Swords berbicara tentang konflik batin, ketegangan, dan trauma yang mungkin masih menghantui kalian berdua. Konflik internal ini bisa berupa keraguan, ketakutan, atau perasaan tidak cukup baik yang terus membayangi dan menghambat langkah kalian dalam membuka hati. Luka-luka lama dari pengalaman masa lalu seringkali muncul kembali, menyebabkan ketidakpastian dan keraguan akan kemampuan kalian untuk mencintai dan dicintai dengan sehat. Mungkin kalian merasa takut untuk mempercayai lagi, takut akan pengkhianatan, atau merasa tidak layak mendapatkan kebahagiaan. Tetapi, menariknya, kartu Six of Wands, Seven of Pentacles, dan Eight of Wands justru menunjukkan bahwa setelah melewati semua ketegangan, konflik, dan luka tersebut, akan ada kemajuan besar yang tak disangka-sangka. Seseorang yang sebelumnya ragu dan penuh keraguan akan datang membawa kepastian dan harapan baru, menancapkan benih kepercayaan dan keyakinan bahwa cinta itu nyata dan layak diperjuangkan. Perjalanan ini, meskipun penuh tantangan, akan membuahkan hasil yang memuaskan dan memberi makna baru dalam hidup kalian berdua. Dia bukan orang yang sempurna, dan kamu pun harus menyadari bahwa tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Tapi dia adalah orang yang, meski kelelahan dan penuh luka, tidak pernah menyerah untuk belajar mencintai dengan cara yang sehat dan penuh pengertian. Dia adalah seseorang yang mau membangun, bukan sekadar datang untuk menikmati keindahan sesaat, tetapi berkomitmen untuk memperbaiki diri dan hubungan secara bersama-sama. Kamu pun akan menyadari bahwa cinta yang sejati bukan datang dengan kembang api yang meledak di langit, melainkan dengan pelan-pelan dan penuh kesabaran menjadi tenang, saling pengertian, dan menguatkan satu sama lain dalam segala keadaan. Cinta yang sejati tidak selalu tentang perasaan yang meluap-luap dan penuh gairah, tetapi tentang ketenangan dan kepercayaan yang tumbuh dari waktu ke waktu, meskipun dalam kesunyian dan keheningan sekalipun. Kamu akan mengenalnya dari bagaimana dia memperlakukanmu saat kamu diam dan tidak banyak bicara, dari bagaimana dia sabar saat kamu masih sibuk menyembuhkan diri dan mencari makna hidup. Kamu akan menyadari bahwa dia hadir bukan hanya untuk mencintai kamu secara sepihak, tetapi untuk ikut berjalan di sampingmu, melangkah bersama meskipun perlahan dan penuh tantangan. Dia akan menjadi orang yang mampu melihat ke dalam dirimu, memahami kekurangan dan kelemahanmu, dan tetap bersabar dalam proses membangun hubungan yang lebih dewasa dan matang. Kehadirannya akan membuatmu merasa bahwa kamu tidak sendiri, dan bahwa cinta yang tulus mampu tumbuh dari kelemahan dan kerentanan, bukan dari kesempurnaan yang dipaksakan. Dia akan menjadi sosok yang mengajarkanmu arti sebenarnya dari kesabaran, pengertian, dan komitmen, sambil terus memperkuat fondasi hubungan yang sedang kalian bangun dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Jadi, saat semesta mulai menunjukkan siapa dia sebenarnya, entah lewat mimpi yang mengusik hati, perasaan hangat saat bersamanya, atau kehadirannya yang konstan namun tenang, jangan buru-buru menolaknya karena kamu belum yakin. Kadang, cinta yang paling dapat diandalkan bukanlah yang selalu membuatmu merasa deg-degan dan penuh gairah, tetapi yang mampu membuatmu merasa akhirnya pulang, merasa aman dan diterima apa adanya. Cinta yang sejati bukan tentang kepastian yang langsung terlihat, tetapi tentang keberanian untuk membuka hati, menerima kekurangan dan kelebihan pasangan, serta berkomitmen untuk terus belajar dan tumbuh bersama. Karena sejatinya, cinta yang paling kuat dan tahan lama adalah yang tumbuh dari ketenangan, pengertian, dan keberanian untuk saling mencintai apa adanya, meskipun jalan yang harus dilalui penuh liku dan tantangan.
Untuk cirinya yang lebih dalam, sosok ini bukanlah orang yang datang dengan sorotan terang atau penampilan yang mencolok, sehingga langsung memikat mata dan perhatian secara instan. Sebaliknya, dia hadir dalam diam, dengan cara yang tenang dan penuh ketenangan, sehingga kehadirannya membuat kamu merasa lebih nyaman dan tenang daripada terkesan secara langsung. Dia bukan tipe yang merasa perlu memaksakan diri untuk tampil, mencolok, atau menarik perhatian dengan cara yang berlebihan, melainkan energinya secara alami, mampu menarik perhatian orang lain melalui sikap dan caranya memperlakukan orang di sekitarnya dengan hormat, ketulusan, dan kejujuran yang terpancar dari dalam dirinya. Sosok ini mungkin terlihat biasa saja di mata banyak orang, tidak ada keunikan yang mencolok yang langsung membuat orang lain terkagum-kagum. Tapi di matamu, dia luar biasa karena kamu mampu merasakan kehadirannya yang lebih dalam dari sekadar penampilan fisik. Kamu bisa merasakan aura dan energi positif yang terpancar dari dirinya, yang membuatmu merasa aman dan dihargai tanpa perlu banyak kata. Secara fisik, mungkin dia tidak langsung membuatmu terpesona dalam satu pandangan. Tidak ada daya tarik yang berlebihan, tidak ada penampilan yang mencolok atau gaya yang mencuri perhatian. Tapi justru karena itu, perasaanmu terhadap dia tumbuh secara perlahan dan alami. Tatapannya dalam dan penuh pertimbangan. Ada kesan bijaksana dari cara dia berbicara, atau bahkan saat dia hanya diam menyimak. Dia tidak banyak bicara tentang dirinya sendiri, dan itu justru membuatmu semakin penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang siapa dia sebenarnya. Setiap kali dia berbicara, kata-katanya terasa berbobot dan dipilih dengan hati-hati, seolah dia berpikir panjang sebelum mengungkapkan sesuatu. Sikapnya yang tidak suka terburu-buru dan cenderung hati-hati dalam mengambil keputusan, terutama dalam hal perasaan, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat menghargai proses dan tidak suka terburu-buru dalam hal apapun. Dari cara dia berjalan, kamu bisa melihat bahwa dia bukanlah orang yang suka pamer atau menunjukkan kekuatannya secara berlebihan. Dia berjalan dengan tenang, penuh keyakinan tanpa perlu menunjukkan kehebatan. Ketika dia berbicara, setiap kata terasa bermakna dan cukup dalam, seolah dia tahu bahwa kata-kata memiliki kekuatan, dan dia memilihnya dengan penuh pertimbangan. Meski sering terlihat serius dan tidak banyak tersenyum, tetapi ketika dia tersenyum atau tertawa, itu terasa tulus dan menular, mampu mencairkan suasana dan membuat orang di sekitarnya merasa lebih dekat dan nyaman. Senyumannya yang jarang muncul justru membuat setiap kali dia tersenyum menjadi momen yang sangat berharga dan spesial, karena itu menunjukkan keaslian dan kedalaman perasaannya. Dia cenderung stabil dan dapat diandalkan. Sosok ini bukan orang yang suka membuat kebingungan dengan sikapnya yang berubah-ubah. Sekali dia merasa yakin dan percaya diri terhadap sesuatu, dia akan menunjukkan perhatiannya melalui tindakan nyata, bukan sekadar janji-janji manis yang mudah diucapkan. Dia menunjukkan rasa sayangnya lewat hal-hal kecil dan sederhana, menanyakan kabarmu saat kamu sedang sibuk dan menghilang, memperhatikan detail tentang hal-hal yang kamu sukai, atau hadir dalam diam saat kamu sedang membutuhkan seseorang untuk mendengarkan tanpa menghakimi atau memberi nasihat yang berlebihan. Dia mampu membuat kamu merasa dilihat dan dihargai secara mendalam, bukan hanya sekadar dipandangi dari kejauhan. Mengenai zodiaknya, besar kemungkinan dia berasal dari elemen tanah atau air. Jika dia dari elemen tanah, mungkin dia seorang Virgo, Taurus, atau Capricorn. Pribadi yang tekun, pekerja keras, penuh pertimbangan, dan selalu berusaha untuk stabil dalam segala hal. Kalau dari elemen air, besar kemungkinan dia seorang Cancer, Scorpio, atau Pisces. Sosok yang peka secara emosional, mampu merasakan luka dan perasaan orang lain seolah itu adalah bagian dari dirinya sendiri. Tapi dia bisa juga berada di antara kedua elemen tersebut. Misalnya, seorang Taurus dengan moon sign Scorpio, atau seorang Capricorn yang memiliki Venus di Cancer, yang membuatnya terlihat kuat dan kokoh dari luar, tapi sangat lembut dan penuh kasih sayang di dalam. Satu hal yang pasti, kamu akan mengenali sosok ini bukan karena dia hadir dengan kehebohan atau kehebohan yang mencolok, tetapi karena dia mampu memberi rasa yang berbeda dan mendalam. Ada ketenangan yang menyelimuti saat kamu bersamanya.
yang membuatmu merasa aman dan nyaman. Kamu tidak merasa perlu jadi orang lain di dekatnya. Kamu bisa bercerita panjang lebar tanpa takut dihakimi, atau hanya diam bersamanya tanpa merasa canggung. Kamu akan tahu bahwa dia adalah orangnya dari bagaimana dia tetap bertahan dan menunjukkan konsistensinya saat orang lain mungkin menyerah atau mengeluh. Dari cara dia menghargai waktumu, bahkan ketika kamu belum tahu apa yang ingin kamu berikan kepadanya, dia tetap hadir dan menunjukkan rasa hormat itu dengan caranya sendiri. Dia tidak selalu muncul sebagai kekasih di awal. Mungkin dia adalah teman yang diam-diam menyimpan rasa yang dalam, atau orang yang pernah hadir sebentar lalu menghilang, tapi seolah semesta sedang menyusunnya kembali, untuk kembali dalam waktu yang lebih tepat dan penuh makna. Mungkin juga dia adalah orang yang keberadaannya tidak langsung kamu sadari. Tetapi setiap kali dia muncul, hatimu tiba-tiba terasa hangat dan penuh harapan. Pelan-pelan, kamu akan mengenalnya bukan hanya lewat kata-kata yang diucapkan, tetapi lewat caranya menjaga dan memperhatikan, meski dari kejauhan dan tanpa banyak bicara. Dan kamu akan menyadari bahwa dia bukanlah cinta yang datang secara tiba-tiba dan berlalu begitu saja, melainkan seseorang yang disiapkan dan dipersiapkan untuk menjadi bagian dari hidupmu dalam jangka panjang. Bukan karena dia sempurna, tetapi karena dia hadir dengan niat yang tulus untuk tumbuh bersama, saling melengkapi dan mencintai, bukan hanya saat kamu bahagia, tetapi juga saat kamu sedang rapuh, kehilangan arah, dan sedang mencari jalan kembali ke dalam dirimu sendiri. Sosok ini adalah cerminan dari kesabaran dan ketulusan, yang mampu menguatkan saat semua terasa rapuh dan memberi harapan saat seolah semuanya hilang. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.